Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Shadaqallahul adzim. Para jemaah semua yang sangat terhormat dan yang sangat kami hormati, juga kepada seluruh pemirsa yang sangat terhormat dan yang sangat kami hormati. Alhamdulillah, pada kesempatan ini walaupun orangnya sedikit dan duduknya jarang, kita bertemu kembali. Kita tetap menjaga kebersihan, mengingat suasana dan keadaan masih belum aman. Dan dalam kesempatan kali ini, di dalam acara doa bersama ini, ada sedikit yang ingin kami sampaikan kepada Anda semua, yaitu mengenai perintah dan larangan. Jadi apabila Anda mendengarkan sesuatu yang jelas itu fardu, ya, yang jelas itu fardu, maksudnya kalau mendengar keterangan rukun Islam itu 5. Yang pertama 2 kalimat syahadat, kemudian dirikan sholat, kemudian tunaikan zakat, kemudian puasa di bulan suci Ramadan, pergi haji bila mana mampu. Itu sesuatu yang difardukan, namanya fardu ain, fardu yang nggak bisa ditawar, nggak bisa dirunding lagi. Kalau mendengar soal ini, kami harapkan jangan sampai ada yang bertanya apa hadisnya, apa ayatnya. Pertanyaan sederhana tapi posisinya sangat membahayakan, saudara-saudaraku. Maksudnya begini, kalau jelas-jelas dasarnya Islam itu disampaikan, kok masih tanya hadis, tanya dalil, itu sama halnya atau sama dengan orang itu tidak percaya dengan keberadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu resikonya. Pertanyaannya nggak salah, tapi sama dengannya itu yang mengerikan. Itu sama dengan apa? Sama dengan tidak percaya keberadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan sabdanya, keberadaannya aja nggak dipercaya. Kenapa begitu? Karena sebelum Al-Quran itu dibuat, sebelum hadis itu disusun, yang disampaikan Rasulullah untuk 2 kalimat syahadat saja itu 11 tahun tidak pernah berhenti. Setelah beliau diperjalankan oleh Allah, barulah utuh jumlahnya tadi. Setelah 2 kalimat syahadat, kemudian dirikan sholat, tunaikan zakat, pergi haji bila mana puasa, ya, di bulan suci Ramadan, kemudian pergi haji bila mana mampu. Belum ada apa-apa, belum ada hadis, belum ada Al-Quran, belum dibentuk. Itu yang disampaikan. Itulah dasarnya orang Islam. Itu pada saat itu kita suci Al-Quran masih di rumahnya para sahabat, ditulis di daun, di batu, di kulit, di kayu. Jadi jangan sekali-kali kalau orang menyampaikan tentang syariat Islam menanyakan hadisnya atau dalilnya, kecuali orangnya menyampaikan tentang hukum-hukum,
bukan tentang sesuatu yang fardu tadi. Itu pertanyaan nggak tahu apa-apa tapi akibatnya sangat fatal. Ini perlu kita pahami. Kemudian itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, apabila ada seseorang itu mengaku dirinya Habib, padahal itu bukan. Orang yang mengaku dirinya Habib itu tidak berdosa. Itu bentuk lain dari kecintaannya kepada Rasulullah SAW. Lah, terlalu cinta sampai dia mengaku dirinya Habib. Mengakunya sih nggak masalah, tapi sama dengan apa? Lah, sama dengannya itulah yang membuat kita mendapat dosa besar, mendapat ridho Allah terhenti, mendapat rahmat dari Allah tertutup. Kenapa begitu? Karena sama halnya dengan tidak mengakui keberadaan kedua orang tuanya. Tuh. Saking fanatiknya kebuanteren ngaku lah wae Habib, turunan Nabi, turunan Rasulullah, manusia yang paling mulia di muka bumi. Nggak tahu lek sama dengan tidak mengakui kedua orang tua. Jangankan ridhonya bisa diterima, keberadaannya orang tua saja nggak diakui. Ini loh. Jadi saudara-saudaraku semuanya, kita setiap hari di hati ini selalu muncul pertanyaan. Tapi kita harus waspada, sebab di dalam pertanyaan-pertanyaan itu ada pertanyaan yang menjebak kita. Itu. Jadi setiap pertanyaan unek-unek di hati tadi harus diteliti, difahami betul. Itu. Kemudian yang ketiga, ya, setiap hari di sini sudah terbiasa. Sehabis sholat selalu langsung kirim doa Fatihah terhadap Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Nah, kita kirim Fatihah kepada Rasulullah SAW setiap habis sholat itu harus disertai pengertian, harus disertai pengetahuan. Nah, yang kita maksud Fatihah kepada Rasulullah tadi bukan hanya kepada Rasulullah, tapi kepada keluarganya, seluruh istri-istrinya, seluruh anak cucunya hingga yaumil qiyamah, tanpa terkecuali. Itu harus kita lakukan setiap habis sholat. Sekali lagi kami sampaikan kepada seluruh keturunan Rasul, kita harus menghormati, kita harus tawaduk, kita harus punya etika. Kenapa begitu? Karena menjadi anak turun Nabi tadi itu kehendak Allah, bukan pilihan manusianya, murni kehendak Allah. Caranya ialah orangnya yang kita hargai, kita hormati tadi, yang kita harus tawaduk tadi orangnya. Masalah pendapat atau sifatnya itu kembali ke masing-masing pribadi. Apapun pendapat beliau, apapun perilaku beliau, kita harus tetap menghormati, tetap harus mendoakan semuanya sampai hari kiamat. Dan ini supaya Anda menyampaikan kepada anak turun Anda, sampaikan kepada anak cucu Anda. Sebab begini, kalau kenyataan setiap habis sholat kita mendoakan Rasulullah ya, tapi tiba-tiba kita membenci anak turunnya, itu sama dengan kita ini bohong, sama kita membohongi diri kita sendiri. Kalau memang betul mendoakan tadi tulus ya, itu tidak akan sampai punya perasaan benci kepada seluruh anak turunnya. Itu. Jadi kita harus tafakur, harus merenung sebab akibat tadi. Jadi HP dimanapun di seluruh dunia, kita harus menghargai, juga harus menghormati bagaimanapun pendapat dan sifatnya. Yang kita hargai, kita hormati tadi itu orangnya.
Jadi kita harus bisa membedakan itu ya. Kalau satu negara itu bisa melakukan hal itu ya, hanya begitu saja itu, negara ini menjadi baldatun thayyibatun warabul ghafur. Anda tinggal percaya apa tidak. Ini terlepas dari bagaimana pendapat dan sikap beliau, anak cucunya tadi. Nah itulah ujian bagi kita semua, bahwa kita harus bisa membedakan mana yang harus dihormati dan apanya yang harus dihormati. Itu tidak harus pendapatnya, tidak harus sifat-sifatnya, tapi sama orangnya kita tak bisa menolak, kita tak bisa menghindar dari itu. Itu sangat penting, saudara-saudaraku. Kalau itu kita lakukan, kalaupun sulit pengetahuan ini sampai ke seluruh Indonesia atau ke seluruh dunia, paling tidak keluarga kita sendiri menjadi nyaman, menjadi keluarganya sakinah, mawaddah. Itu dengan mendoakan Rasulullah tadi bisa begitu. Kalau tulus itu, kalau mendoakan tadi tanpa ganjalan apapun, sekaligus menghormati anak turunnya tadi, doa kita sudah pasti sampai. Masalah pendapat masing-masing itu, yang kita hormati itu orangnya, beliaunya ini loh, itu. Baik para habib maupun habibah sama. Kalau dunia ini semua seperti itu, dunia ini akan aman, nyaman itu. Tapi bagaimana hal itu bisa sampai ke mereka? Tapi paling tidak khusus jamaah di sini atau para pemirsa bisa memahami hal seperti yang kami sampaikan tadi. Itu Fatihah terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, biasanya kita kirim doa dengan para sahabat. Setiap habis sholat kita selalu mendoakan sahabat Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abu Thalib. Itu juga sama dengan yang tadi. Yang kita hormati, kita kirimi doa bukan hanya Sayyidina Abu Bakar maupun Sayyidina Umar, beserta keluarganya, beserta anak turunnya hingga yaumil kiamah. Itu. Nah, kembali ke diri kita sendiri. Kalau kita sedang berprasangka buruk dengan orang lain, ya kalau itu bukan salah satu dari beliau, ya kalau mereka itu bukan salah satu dari keturunan Sayyidina Abu Bakar atau Sayyidina Umar, kalau kita menuruti hawa nafsu, sedang marah, kita bisa bertindak seenaknya sendiri. Apapun masalahnya, begitu prasangka buruk itu sudah nggak baik. Selain itu, apakah mereka, ini kalau orang Islam ya, kalau orangnya itu Islam, yang kita hormati itu orangnya, bukan tabiat maupun sifatnya. Tapi kalau terhadap non-Islam ya, yang kita hormati itu yaitu tadi, walaupun mungkin dia bukan orang Islam, tapi itu makhluknya Allah. Itu percaya apa tidak sampean itu ciptaan Allah. Apakah senang kira-kira kalau makhluknya Allah kita prasangka buruk itu? Jadi jenis prasangka buruk kepada siapapun itu benar-benar harus kita hindari. Itu. Jadi kita menghormati, menghargai orang, kita harus bisa membedakan antara orangnya dan sifatnya. Itu. Kemudian kita bicara mengenai hukum. Ya, kita bicara mengenai hukum. Di dalam Islam itu ada keterangan ridho Allah atas ridho kedua orang tua. Itu juga sama. Hukum itu harus kita laksanakan, terlepas dari orang tua kita itu suka marah apa tidak.
Terlepas dari bagaimana orang tua itu yang dihukumi oleh Allah tadi, seorang anak terhadap orang tua itu, orangnya itu loh yang harus kita hormati, bukan sifat maupun saran-sarannya. Kalau sarannya itu soal pribadi, soal keyakinan, soal di dalam hati, dan kita harus menghargai pendapat masing-masing itu. Dan seterusnya, hukum itu begitu caranya. Kita tahu hukum, tapi sekaligus harus tahu batasan-batasan hukum itu. Sama dengan harta dan anak, itu adalah amanat, titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak itu adalah amanat, titipan, sehingga orang tua tidak boleh sembarangan terhadap anak. Terlepas dari anak itu nakal apa tidak, itu lepas, tidak ada hubungannya dengan perilaku. Anaknya itu loh yang harus kita perhatikan. Masalah anaknya nakal, yaitu cermin hati kita. Masalah anaknya itu kok nurut, kok cerdas, kok manut, itu kehendak Allah, bukan dari kita. Itu. Jadi caranya mawas diri itu begitu. Itu. Jadi kita tidak bisa selalu menyalah-nyalahkan yang lain. Kita harus menghargai pendapat orang lain. Sebab yang harus kita hargai, kita hormati tadi orangnya. Masalah sifatnya, keyakinannya, kembali ke masing-masing pribadi. Yang penting kita sendiri harus ibadah karena Allah, melakukan syariat Islam tadi secara utuh. Khusus kita perbaiki yang hablum minallah tadi, yang fardu kita terapkan, kita jalani, dan karena Allah, maka seluruh sunnah-sunnah, seluruh perilaku kita ini dalam bimbingan Allah sendiri. Kita akan dibimbing oleh Allah, asal karena Allah. Lah ibadah karena pahala maka tidak, dan tidak akan mungkin dapat pahala. Kalau ibadah karena Allah itu hak, pasti dapat pahala. Enggak bisa tidak. Itu. Siapapun yang ibadah yang fardu tadi dilakukan karena Allah, hak pasti diterima. Enggak usah kita bilang mudah-mudahan. Pasti diterima. Kenapa begitu? Karena Allah Maha menerima. Itu. Tapi kalau ibadah karena supaya diterima, jelas orang ini meragukan sifat Allah. Itu. Siapapun orangnya, bangsa apapun, dimanapun Anda tinggal, asal yang fardu tadi, jalan yang resmi dari Allah, yang dibawa oleh Rasulullah, itu dijalani dan dijalaninya karena Allah, maka hak ibadahnya orang tersebut diterima oleh Allah. Dengan kata lain, sholatnya orang itu sudah pasti diterima. Begitu sholat seseorang itu diterima oleh Allah, Allah sendiri yang mencegah keinginan-keinginan yang berakibat tidak disukai oleh Allah. Itu saudara-saudaraku, kita sendiri tidak akan bisa menata hati, memperbaiki hati, tidak akan mungkin bisa, kecuali Allah sendiri. Dan lagi yang bisa melindungi kita semua dari godaan syaitan dan jin selain Allah tidak ada. Kalau Anda ingin selamat dari godaan syaitan dan jin, ibadahlah karena Allah. Khusus yang fardu itu. Nah, sehingga dari sedikit kita terhindar dari godaan syaitan dan jin. Itu tadi yang kami sampaikan tadi mengenai khusus yang fardu, yang hablum minallah seperti itu tadi. Sekarang mengenai yang dilarang. Kalau kita percaya penuh dengan Allah, apapun itu, apabila Allah melarang, jelas akibatnya sangat buruk buat kita semua beserta anak turun kita semua. Itu. Allah tahu persis kenapa itu dilarang. Itu bentuk lain dari kasih sayangnya kepada kita semua. Salah satu contoh sekarang, orang mencuri, orang korupsi, itu dilarang kan itu. Kenapa kok dilarang? Barang itu enak.
Dilarang itu sebab uang hasil korup, ya, hasil korup tadi seandainya dibelikan bentuk apapun, apalagi bentuk makanan, lah kemudian dimakan orang tersebut, ini membentuk darah, membentuk butiran-butiran darah hitam di tubuh ini. Lah perjalanan darah tadi mempengaruhi sifat kita, mempengaruhi cara pikir kita, mempengaruhi sifat-sifat kita, cenderung ke arah itu. Berarti kita telah memberi kesempatan yang luas terhadap iblis untuk mengganggu diri kita. Nah, karena Allah ini begitu kasih sayang, maka dilarang untuk memakan harta yang bukan haknya. Itu kalau soal harta. Kemudian zina. Kenapa zina itu kok dilarang? Padahal itu enak. Gitu. Dilarang itu, saudara-saudaraku, gini. Di dalam tubuh seorang pria di situ ada bermiliar-miliar sel berbentuk libido. Bermiliar-miliar tadi itu berlomba-lomba untuk mencapai telur. Siapa yang menang lah itu jadi manusia. Di dalam tubuh pria ada seperti itu. Tapi itu kalau ditempatkan di tempat yang sah, artinya ditempatkan yang sudah akad nikah, memang itu istrinya. Ini tidak masalah, memang seperti itu. Tapi kalau tempatnya tidak di tempat yang sah, ya, bermiliar-miliar tadi membentuk suatu makhluk. Berapa miliar makhluk yang hidup itu? Itu hidup semua di alam gaib. Dan itu tidak mau menggoda yang lain. Hanya menggoda orang yang punya sperma tadi. Digoda terus sampai yaumil kiamah. Itu kalau di dalam pribadi tadi namanya makhluk tadi Makdun Sarpin, makhluk hitam itu tadi. Lah kerjanya Makdun Sarpin itu maknanya itu tidak ada kebaikan. Bila seseorang apabila sudah dipengaruhi makhluk itu, ya, yang berasal dari tubuh kita sendiri, siang malam terus menggoda Anda, dan tidak mau menggoda tetangganya, tidak mau, karena mereka bukan milik tetangga, milik pribadi-pribadi itu. Siang malam terus dipengaruhi orang itu, digoda terus. Nah, pengertian lain dari Makdun Sarpin tadi, tidak ada kebaikan. Tidak ada kebaikan itu maksudnya disapa pelan-pelan katanya kurang keras, disapa terlalu keras katanya dianggap budak, diapakan saja pasti salah. Itulah orang dalam pengaruh Makdun Sarpin tadi. Dikasih sedikit katanya buat apa sekian, dikasih banyak katanya sombong. Sombong bener. Sudah tidak ada kebenaran, tidak ada. Apapun yang kita lakukan kepada orang yang dirinya ini dipengaruhi oleh Makdun Sarpin, tidak akan ada benarnya. Ini. Tapi ini kalau dijelaskan di seluruh dunia, ya, kalau dijelaskan di seluruh dunia, Ya'juj Ma'juj itu keturunan dari Nabi Adam. Berarti itu pernah tinggal di dalam tubuh manusia. Itu jumlahnya memenuhi bumi ini. Tidak ada sejengkal tanah pun yang enggak diinjak oleh mereka. Tidak ada satu gang pun yang enggak dilewati oleh mereka. Tidak ada satu pintu pun yang enggak dimasuki oleh mereka. Itulah Ya'juj Ma'juj. Jadi kita harus tahu persis apa yang dimaksud Ya'juj Ma'juj tadi. Ya, Ya'juj Ma'juj tadi makanan apapun dia mau, apapun sudah. Aspal itu loh, dia mau makan, semen dia mau dimakan itu.
barongan dimakan, apapun dimakan, gunung dimakan. Itu. Nah ini kalau kita mau tafakur, berarti orang yang dipengaruhi oleh makhluk itu punya sifat seperti itu. Mau menahan korupsi tidak akan mampu dia. Siang malam dipengaruhi di hatinya itu. Tidak ada benda yang nggak dimakan udah. Dan tidak pernah merasa puas. Seandainya dia bisa punya emas satu gunung, dia akan kurang. Nah itu berasal dari dalam diri manusia. Lah itu anak cucu Adam kok. Itu. Dan ini memenuhi seluruh dunia. Kalau di dalam pribadi tadi memenuhi kemanapun Anda pergi, dimanapun Anda tinggal, Anda tetap dipengaruhi makdun sarbin tadi. Itu. Itulah kenapa zina itu kok dilarang. Saking Gusti Allah yang maha welas maha asih, saudara-saudaraku. Jadi jangan nyepelekan apa yang dilarang oleh Allah tadi. Nah, bayangkan kalau seluruh dunia ini seperti itu, apalagi kalau tanpa nikah, tanpa apa, berapa miliar kita menciptakan makhluk-makhluk seperti itu. Dan itu sudah dijelaskan bahwa jumlahnya miliaran, tidak bisa dihitung jumlahnya. Tidak ada sesuatu pun yang bisa melindungi Anda dari godaan makhluk-makhluk seperti ini. Apabila kita berlindung kepada Allah, maka Allah akan melindungi Anda. Sekaligus Anda tidak akan pernah diberi keinginan mengulangi perbuatan-perbuatan itu. Jadi yang disebut taubatan nasuhah itu yaitu tadi. Yang disebut masuklah Islam secara kafah tadi yaitu tadi. Ya syahadat, dirikan sholat, tunaikan zakat, puasa di bulan suci Ramadan, pergi haji bila mana mampu. Ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Apabila itu kita jalani, kita terapkan, dan apabila karena Allah itu maha pengampun, siapapun yang ibadah karena Allah maka diampuni oleh Allah. Tanpa lewat jalan yang lurus tadi mustahil bisa menghindar dari godaan makhluk yang jumlahnya miliaran itu. Itu ada di sekitar kita. Kita kemanapun pergi ya dirubung makhluk seperti itu. Itu. Saya sama iblis sama setan itu percaya. Saya percaya. Saya sama jin pun percaya saya. Tapi yang tak percaya hanya keberadaannya, bukan pendapatnya, bukan sifatnya, bukan. Itu. Kalau orang nggak percaya sama jin berarti dia nggak percaya dengan petunjuk dari Allah. Itu. Saya percaya, hanya yang dipercaya apanya, itu keberadaannya yang tak percaya. Kalau sifat-sifat dasarnya saya tidak ikut. Karena saya tahu persis sifat dasar dari iblis ini. Sifat dasar dari iblis itu ialah dia teramat sangat tidak suka ketika yang lain mendapat kenikmatan. Sakit hatinya ini, sakit sekali. Itulah sifat dasarnya iblis. Jadi kita punya perasaan, kita punya hati tadi, kita perhatikan baik-baik. Hati saya kok sakit ini, sinyal dari mana kira-kira? Dari iblis. Kemudian jin, sifat dasar jin kita juga harus paham itu. Jin ketika itu ditanya oleh Allah, kamu kok tambah rajin tak ibadah, kenapa? Ada dua macam jawabannya. Yang satu jawabannya karena saking takutnya kepada neraka, yang satu saking kepinginnya di surga. Akhirnya kedua-duanya diturunkan semua oleh Allah. Itu. Jadi jin itu rajin tadi ibadah karena Allah tak akan mungkin bisa. Pol jin itu yaitu karena surga ibadahnya.
itu jin, atau karena takut neraka. Itu saya juga takut neraka, tapi lebih takut pada Allah saya daripada dengan neraka. Saya juga cinta, juga senang dengan surga, tapi lebih cinta kepada Allah saya daripada dengan surga. Itu kita habiskan sekaligus. Selain itu sifatnya ya, sinyal dari jin tadi, orangnya ini setiap ada penugasan yang ditanyakan hanya bagian saya dapat berapa, bagian saya mana, itu sinyal dari jin. Itu kalau sinyal dari iblis itu tadi, sakit hatinya ketika yang lain mendapat kenikmatan. Dan orang itu tidak akan bisa menghindar karena rasanya memang sakit betul. Perasaan iri itu sangat menguasai jiwa raganya. Jadi dia kalau tidak mau lewat jalan yang lurus, ibadah karena Allah, maka tidak akan bisa menghindar dari perasaan-perasaan seperti itu. Itu kalau mengenai larangan, dan masih banyak lagi. Apapun yang dilarang oleh Allah, usahakan maksimal kita tidak menjalani. Cuma orang bisa menjauhi larangan tadi apabila yang fardu atau yang sifatnya perintah tadi kita lakukan karena Allah, secara otomatis kita walaupun menjauhi larangan tadi juga memang takut pada Allah. Jadi takwa itu merujuk ke arah larangan, sedangkan yang fardu tadi merujuk ke arah perintah. Ini harus jelas. Itu. Sebab banyak orang yang menjauhi larangan juga. Saya tidak akan korupsi, dosa itu. Tapi tidak takut korupsi tadi, dia takut KPK, atau takut konangan, atau takut ketangkap. Itu. Jadi jangan dikira walaupun nggak korupsi itu benar, belum tentu juga. Kalau tidak korupsi tadi memang takut pada Allah, lah itu bernilai. Menjauhi larangan tadi ada nilainya. Tapi tidak akan mungkin bisa kecuali yang sifatnya fardu dijalani karena Allah. Kalau yang fardu dijalani karena Allah, dia bisa seperti itu. Walaupun nggak korupsi, walaupun kita nak mencuri, bukan karena takut ketangkap, enggak. Memang kita takut pada Allah. Itu. Jadi antara perintah dan larangan tadi tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan. Itu. Bapak Ibu sekalian yang teramat sangat kami hormati, kami kira itu yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini. Dan lagi kesehatan kami agak kurang terganggu, agak kurang sehat. Sekarang mari kita seperti biasa doa bersama. Yang kita doakan ya seperti yang tadi, pertama Rasulullah tadi, kemudian para sahabat tadi, tapi di hati tidak pernah diucapkan, nggak usah diucapkan, tapi pengertian di dalam hati. Walaupun kita mendoakan Rasulullah, ini yang dimaksud semuanya hingga yaumil qiyamah, anak turunnya, itu yang perlu kita lakukan. Kalau dalam pengucapan tidak usah panjang-panjang, cukup satu itu, tapi pengertiannya semuanya tadi. Karena orang berdoa tidak tergantung ayat, tapi tergantung niatnya. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.